Baik, kembali lagi bersama saya Christian Samuel Imanta Sinamo dari Prodi D3 Keperawatan Diri. Salam tangguh. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang topik yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah. 1. Pengertian artikel ilmiah. Artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu merupakan suatu karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Sedangkan ilmiah maksudnya adalah ilmu pengetahuan, memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan. Artikel ilmiah dapat disebut dengan suatu karya tulis lengkap atau sesuai dengan struktur yang memenuhi syarat ilmu pengetahuan dan dipublikasikan di jurnal. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri dari artikel ilmiah. Untuk memahami artikel ilmiah, ada beberapa ciri-ciri yang perlu dipahami, yaitu ciri-ciri artikel ilmiah berdasarkan ranahresearch.com yang pernah saya buka adalah sebagai berikut. Yang pertama itu objektif, yaitu yang artinya isi artikel ilmiah tersebut hanya dapat dikembangkan secara aktual dan eksis. Maksudnya adalah eksistensi fenomena yang menjadikan fokus bahasannya berbeda antara bidang ilmu satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya itu rasional, dan yang kemudian kritis, karena berfungsi sebagai wahana menyampaikan kritik timbal balik terhadap suatu permasalahan yang dijelaskan dalam artikel tersebut. Yang selanjutnya itu reserve, maksudnya adalah menahan diri, hati-hati, dan tidak mudah overclaiming, jujur, lugas, dan tidak menyertakan motif-motif pribadi dan kepentingan tertentu. Yang selanjutnya yaitu artikel ilmiah memiliki gaya bahasa yang formal atau baku, sehingga fokus dalam ilmu dan tidak menggunakan gaya bahasa tertentu dalam penulisannya. Pengutipan sumber jelas dan disertai dengan daftar pustaka. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur artikel ilmiah. Menurut Rifai yang menyatakan bahwa apabila artikel ilmiah dibedah secara anatomi mengandung beberapa unsur-unsur tersebut, yaitu judul, baris kepemilikan. Penjelasan lebih rinci mengenai strukturnya menurut Gufron bisa dipelajari seperti yang pertama itu judul. Nah, judul pada artikel ilmiah merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra keseluruhan isi sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, judul lebih merupakan label alih-alih sebuah pernyataan yang secara ringkas menangkap dan mewadahi keseluruhan substansi subjek yang ditangani. Nah, yang kedua yaitu baris kepemilikan. Bagian dari baris kepemilikan ini merupakan bagian integral dari suatu artikel dan merujuk pada hak kepengarangannya dan hak kepemilikannya, yaitu lembaga tempat dilakukannya kegiatan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa penulis di bawah naungan lembaga atau instansi tertentu. Kaitannya dengan baris kepemilikan, memegang hak cipta atau hak untuk memperbanyak dan menyebarluaskan suatu artikel ilmiah adalah berkala tempat diterbitkannya artikel yang dimaksud. Nah, yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak adalah penyajian singkat keseluruhan artikel dan merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca orang setelah judul. Dengan demikian, abstrak itu ikut menentukan nasib artikel selanjutnya. Apakah akan terus ditelah secara keseluruhan atau tidak, dipertimbangkan sama sekali. Nah, yang keempat yaitu kata kunci. Kata kunci atau disebut dengan keywords adalah pilihan kata yang bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Kata kunci sengaja disajikan untuk membantu pembaca yang mencari artikel terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Untuk itu, orang hanya perlu memasukkan kata kunci pada mesin pencari di internet. Yang kelima yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan ini menguraikan apa saja yang menjadi permasalahan sehubungan dengan penelitian, sekaligus menyajikan parameter yang digunakan. Supaya menarik, pada bagian pendahuluan boleh menonjolkan masalah yang dibahas secara tuntas dalam artikel yang telah dipublikasikan orang lain. Nah, yang keenam yaitu metode. Metode penelitian dalam artikel ilmiah merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian, data, dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan validitas data. Hal yang penting dalam bagian ini adalah proses kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut, bukan definisi-definisinya. Nah, yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Bagian hasil dan pembahasan dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya yang diberi penjelasan. Bagian ini membuat hasil analisis data, bukan data mentah ataupun analisis seragamnya, sedangkan prosesnya tidak disajikan. Nah, yang ke-8 yaitu simpulan dan saran. Simpulan dan saran dalam artikel ilmiah merupakan bagian akhir atau penutup.
Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil dan pembahasan, bukan hasil penelitian yang ditulis ulang, namun makna yang didapatkan dari hasil penelitian. Yang kesembilan yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pada suatu artikel ilmiah bisa jadi hal yang penting bagi sebagai penulis. Ucapan terima kasih diberikan atau dituliskan karena kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Nah, yang ke-10 yaitu daftar pustaka. Daftar rujukan atau daftar pustaka adalah daftar rujukan-rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu aspek kebahasan artikel ilmiah. Aspek kebahasan dalam suatu artikel ilmiah sangat penting untuk diperhatikan. Aspek kebahasan tersebut yaitu 1. Pemilihan kata, 2. Penyusunan kalimat, 3. Pengembangan paragraf. Nah, demikian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.